Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Nyoman Surabaya Kenditen dengan NIM 211011093 dan teman saya. Ada dengan saya Putu Bramasa Perinata dengan NIM 211011048. Baik, di sini kami akan mempresentasikan untuk hasil UAS PWeb kami, yaitu lanjutan dari UTS kemarin untuk menambahkan form login, upload file, dan Ajax. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk form login beserta registrasinya. Baik, di sini saya akan mulai dari registrasi dulu. Di sini kita akan membuat akun baru. Baik, di sini kita akan registrasi untuk akun baru. Baik, di sini akan muncul notif yang menyatakan jika berhasil registrasi, akan muncul registrasi admin berhasil. Lalu kita akan menuju form login untuk login ke dashboard. Di sini kita akan masukkan akun tadi. Kita akan login ke dashboard. Jika login berhasil, dia akan menuju ke dashboard admin. Baik, di sini juga kita menambahkan fitur untuk logout. Kita bisa logout, lalu akan muncul notif yang menyatakan akan logout dan akan langsung menuju ke form login kembali. Jika kita salah masukkan email atau database nya tidak ada, maka akan muncul notif yang menyatakan email dan password salah. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan shortcode dari form login ini dan registrasi. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk source code-nya. Untuk yang pertama, di sini config berfungsi untuk mengkoneksi ke database kita yang bernama db-purpose. Lalu untuk halaman login PHP di sini, untuk yang pertama kita mengincludekan config PHP, yaitu untuk mengkoneksi ke database kita. Untuk yang kedua, kita mengaktifkan session pada PHP. Lalu di bawahnya kita akan langsung mengecek variabel sudah terdaftar atau belum. Lalu mengirimkan data ke email dan password. Di sini kita menginput data, submit email dan password. Di sini berfungsi untuk menyeleksi data user atau username password yang sesuai. Jika sesuai, dia akan langsung menuju ke indeks PHP. Jika gagal, dia akan mengeluarkan notif seperti tadi, email dan password salah. Di bawahnya untuk HTML-nya, untuk tampilan. Ini untuk ada kontainer, action, post, login. Ini untuk menginputkan data yang kita masukkan tadi. Baik, kita lanjut untuk indeksnya. Di sini indeksnya terdapat PHP, yaitu di sini akan berkoneksi ke halaman login yang tadi, akan mengecek variabel sudah terdaftar atau belum. Untuk ini link CSS biasa. Ini body, navbar, dan lain-lain. Ini untuk link menuju ke beberapa page baru, yaitu daftar member dan lain-lain. Ini untuk memunculkan notif seperti tadi jika ingin logout atau tidak. Jika ingin logout, maka dia akan langsung menuju ke halaman login seperti tadi. Sudah dikoneksikan di bagian indeks ini. Baik, ini untuk CSS-nya, untuk CSS login. Seperti biasa, CSS tampilan. Untuk logoutnya tadi saya jelaskan akan langsung menuju ke halaman login PHP. Untuk registrasinya, di sini kita menginclude config PHP kayak tadi, lalu mengecek session sudah terdaftar atau belum, lalu menginputkan data baru. Oke, lalu di sini untuk mengecek passwordnya sudah benar atau belum, antara ini dan passwordnya dan chip passwordnya. Lalu ngecek data email apa sudah ada atau tidak. Jika sudah ada, maka akan munculkan notif seperti ini, email sudah dipakai. Jika gagal memasukkan datanya, maka akan memunculkan script
ini kayaknya ada yang salah. Lalu jika passwordnya salah yang tadi ini, maka akan memunculkan script yang passwordnya salah. Nih. Untuk HTML-nya seperti tadi, seperti biasa di sini terdapat form untuk menginputkan username, email, password dan lain-lain. Di sini untuk link menuju login, jika ini form register, dia akan langsung menuju ke halaman login. Jika kita sudah registrasi, kita bisa mengklik halaman login PHP. Lalu untuk stylenya seperti biasa, style CSS biasa, padding, hero dan lain-lain. Baik, itu saja untuk source code dari halaman login dan registrasi serta logout. Baik, akan lanjutkan oleh teman saya untuk mengupload file dan Ajax. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan untuk dua fitur yang kami tambahkan lagi, yaitu fitur untuk upload file dan juga untuk Ajax-nya. Jadi yang pertama untuk upload filenya, kita bisa dicoba tambah buku, lalu kita di sini coba masukkan data baru. Oke, jadi di sini saya sudah memasukkan data-datanya. Di sini kita tinggal memilih file, yaitu untuk gambar bukunya. Jadi di sini kita pilih saja, dan ketika kita mengklik tombol simpan, maka akan muncul notif seperti data berhasil disimpan. Lalu kita bisa cek kembali di daftar buku. Jadi di sini bukunya sudah terinputkan. Dan lalu untuk selanjutnya di sini kita untuk fitur edit juga sama. Di sini kita bisa melihat gambar buku yang mau kita edit. Dan prosesnya juga sama seperti menambahkan buku, kita bisa memilih filenya jika kita ingin mengubah, jika tidak boleh di cancel. Jika kita ingin mengubah nama penerbit misalnya, kita bisa masukkannya, bersimpan, dan data akan berhasil disimpan. Nah, untuk fitur selanjutnya yang kami gunakan itu yaitu kita menggunakan fitur live search yang menggunakan Ajax. Jadi di sini saya langsung contohkan saja. Misalnya kita ingin mencari judul buku Filosofi Teras. Di sini kita bisa langsung saja mengetikkan Filosofi Teras. Nah, maka akan otomatis datanya akan muncul. Jadi seperti itu fitur live search yang kami gunakan yang menggunakan Ajax. Jadi yang pertama itu untuk fitur upload filenya itu kita bisa lihat di tambah buku.php. Di sini kami menambahkan untuk form gambar buku. Di sini kita menambahkan untuk tipenya menjadi file, yaitu agar bisa mengupload file. Lalu di atasnya di sini kita juga menambahkan n-type multipart or form data, yaitu agar kita bisa menginput tipe teks dan tipe file. Jika kita sudah menginputkan datanya, teks dan filenya, itu akan langsung diproses oleh function.php. Nah, di sini yang pertama itu di sini kita melakukan koneksi ke database MySQL. Lalu di bawahnya di sini ada function query untuk memproses data tabelnya. Di bawahnya di sini ada function tambah, yaitu dengan parameter post. Lalu di bawahnya di sini ada koneksi ke database. Nah, di sini kita membuat variabel baru dengan nama ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan di sini juga ada variabel gambar buku. Jadi variabel di atas ini diambil melalui post dari ID buku, judul buku, pengarang, dan penerbit melalui post yang dikirim dari tambah buku sesuai name yang ada di sini. Lalu kembali lagi ke function. Nah, untuk upload gambar di sini itu yang berisikan function upload. Nah,
sebelum ke upload, bawahnya di sini kita melakukan jika data buku tidak ada diuploadkan, maka query di bawah ini tidak akan dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke function upload. Di sini di function upload di sini kita mengambil files dari gambar buku. Lalu di bawah di sini ada beberapa pengecekan apakah ada gambar yang diupload, lalu di bawahnya ada cek file yang diupload. Nah, untuk pengecekan di atas ini untuk variabel error sama dengan 4, yaitu jika tidak ada data yang diupload maka kita disuruh memilih gambar terlebih dahulu. Nah, lalu di bawahnya di sini kita melakukan pengecekan file yang diupload. Jika tipe file tidak sesuai dengan yang ada di sini, maka akan tampil alert tipe file salah. Lalu di bawahnya di sini ada untuk pengecekan size file. Jika size file melebihi ukuran yang ditentukan, maka akan muncul notif ukuran file terlalu besar. Lalu jika semua telah lolos pengecekan, gambar akan diupload dengan nama file baru. Di sini kita menggunakan unique ID agar tidak terjadinya redundansi data. Kemudian untuk di upload di sini yaitu akan mengarah ke folder image buku yang di sini. Lalu untuk move upload file di sini itu kode untuk mengarahkan upload buku ke folder image buku ini. Nah, lalu di bawahnya di sini ada function edit, juga kami merubah sedikit. Intinya juga sedikit sama dengan function tambah di atas. Di sini yang berbeda cuma kita akan mengupdate data buku. Nah, lalu selanjutnya untuk fitur Ajax yang kami tambahkan di situ akan kita mulai dari sini. Nah, di sini kita memasukkan source untuk scriptnya, yaitu akan mengarah ke folder JS, ke file script.js. Nah, ini dia filenya. Kita balik lagi. Di sini kita pertama memasukkan ID untuk beberapa data yang akan diambil. Itu yang pertama di sini kita menambahkan ID pada inputan teks untuk search-nya. Di sini untuk tombol cari, di sini kita menambahkan ID-nya tombol cari. Lalu untuk memasukkan keyword pencarian di sini kita memasukkan ID-nya dengan keyword. Lalu dan juga untuk tabelnya kita juga menambahkan ID container. Lalu kita masuk ke file script.js. Nah, di sini kita mengambil elemen-elemen yang dibutuhkan tadi, yang tadi kita sudah tandai dengan ID, dengan nama, keyword, tombol cari, dan container. Di sini kita membuat variabel baru, yaitu keyword, tombol cari, dan container. Di sini itu artinya kita mengget elemen ID, keyword, tombol cari, container yang kita sudah tandai tadi. Lalu di bawah di sini ada tambah event ketika keyword ditulis, yaitu di sini keyword add event listener key-up function. Di sini tuh artinya jika kita menekan keyboard lalu melepasnya, maka event akan berjalan. Nah, di bawah sini kita membuat objek Ajax-nya dengan nama SHR. Lalu di bawahnya di sini kita mengecek kesiapan Ajax-nya. Nah, di bawah sini kita mengecek kesiapan sumber menerima data ready atau tidak. Nah, kesiapan sumber menerima data akan ready jika ada 4 dan statusnya 200, artinya sudah oke. Nah, di bawahnya di sini kita memanggil kontainer lalu diisi data dari file daftar buku ajax.php. Nah, jika datanya sudah oke, maka Ajax akan dieksekusi. Yang di bawah sini kita akan mengisi Ajax-nya, yaitu yang pertama kita akan membuka koneksi Ajax dengan beberapa metode. Yang pertama kita itu akan mengget. Nah, lalu yang kedua itu kita akan mencari alamat
file yang akan kita eksekusi. Lalu kita akan juga memasukkan value keyword. Nah, lalu yang untuk ketiga di sini yaitu true. Jadi kenapa kita menuliskan true di sini? Itu akan menentukan bahwa kita akan melakukan asinkronus atau sinkronus. Jika kita melakukan asinkronus, maka kita tulis di sini true. Jika kita melakukan sinkronus, maka kita tulis di sini false. Nah, karena kita melakukan asinkronus, maka kita tulis di sini true. Nah, lalu di sini kita mengirimkan SAR-nya, SAR send. Lalu kita masuk ke file daftar buku ajax.php. Nah, lalu di atas sini kita melakukan require function.php, yaitu untuk mengkoneksikan ke database-nya. Lalu di sini kita menangkap value keyword yang tadi kita kirim dari script.js di sini, yang itu ya di sini. Keyword di sana akan ditampung oleh variabel keyword di sini. Lalu di bawahnya ada query untuk select data dari buku, yang dimana di sini akan memasukkan otomatis keyword yang kita masukkan tadi dari script.js. Nah, lalu di sini daftar buku di sini akan mengeksekusi query di atas. Lalu di bawah sini ada tabel yang akan mengeksekusi data yang kita inputkan dari keyword di sini. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat dari saya untuk codingan upload file dan fitur Ajax yang kami tambahkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke teman saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat atau salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.